Pernah kebayang nggak ada sebuah sekolah di mana setiap orang, mulai dari siswa sampai stafnya, itu punya mentalitas seorang juara? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah program nyata dari SMA 1 Mejayan di Indonesia yang mencoba mewujudkan impian itu. Namanya Manajemen Sekolah Mental Juara. Yuk kita lihat apa yang bikin pendekatan ini begitu istimewa. Oke, kita mulai dari pertanyaan besarnya dulu ya. Gimana sih caranya membangun sebuah lingkungan sekolah di mana semua orang, beneran semua, dari siswa, guru, sampai staf, itu punya mindset seorang pemenang. Ini bukan cuma soal ngejar piala loh, tapi soal membentuk pola pikir. Dan inilah yang jadi inti bahasan kita. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari gambaran besarnya, yaitu tantangan pendidikan global. Terus kita dalami solusi mentalitas juara ini, kita kenalan sama orang-orang di baliknya, kita lihat hasilnya, baik dan buruknya. Dan kita tutup dengan satu pertanyaan penting, apakah ini bisa jadi cetak biru baru buat sekolah-sekolah lain? Oke, bagian pertama, tantangan global. Kenapa sih sebuah sekolah sampai harus repot-repot bikin inovasi kayak gini? Ternyata alasannya jauh lebih besar dari yang kita duga. Jadi gini, masalahnya itu bukan cuma masalah lokal atau nasional. Kalau kita lihat data global, contohnya PISA 2022, gambaran besarnya tuh sama di banyak negara. Kemampuan dasar siswa dalam literasi dan numerasi masih jadi PR besar. Ini kayak alarm global yang ngasih tahu kita, hey, kita butuh solusi baru yang lebih cerdas. Nah, dari tantangan tadi, SMA 1 Mejayan nggak tinggal diam. Mereka muncul dengan sebuah jawaban, program Mental Juara. Namanya kedengaran keren banget kan? Tapi, apa sih sebenarnya isi dari program ini? Ayo kita bongkar. Nah, ini dia jantung dari Mental Juara. Ini bukan sekedar slogan yang ditempel di madingnya, tapi sebuah budaya yang coba dihidupkan setiap hari. Fondasinya ada 5 pilar utama. Disiplin, tanggung jawab, kreativitas, semangat belajar yang tinggi, dan yang pasti, kerjasama tim. Dan tujuannya, wah, jelas banget. Mereka ingin membangun budaya yang nggak cuma ngejar prestasi, tapi juga kuat karakternya. Jadi, ini bukan cuma soal dapat nilai bagus atau menang lomba, tapi juga soal jadi pribadi yang lebih baik. Dua hal ini harus jalan beriringan, nggak bisa dipisahin. Tentu aja, ide sebagus ini nggak bakal bisa jalan sendiri, butuh eksekusi yang mantap. Nah, pertanyaannya, siapa sih yang jadi motor penggerak di balik semua ini? Yuk, kita intip dapur paco dari tim Mental Juara ini. Jadi, yang jadi mesinnya adalah sebuah tim khusus yang mereka sebut tim peningkatan prestasi. Anggap aja mereka ini semacam special force-nya gitu. Tugas mereka adalah merancang, menjalankan, sekaligus mengevaluasi semua hal yang berkaitan dengan program Mental Juara ini. Coba deh, lihat pembagian perannya. Ini rapi banget. Kepala sekolah jadi visioner yang ngasih arah. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan jadi semacam pencari bakat. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum jadi arsiteknya yang mastiin program ini nyambung sama pelajaran sehari-hari. Dan yang paling penting, para guru dan konselor jadi pelatih di garis depan. Keren kan? Semuanya punya tugas yang spesifik. Tim ini kerjanya berpegang pada 4 pilar. Dan coba perhatikan, yang dikembangkan itu bukan cuma siswanya aja loh, tapi juga guru dan stafnya. Kualitas mereka ditingkatkan dulu. Baru setelah itu, fokus ke prestasi siswa, menanamkan karakter juara, dan terakhir, membangun budaya kolaborasi yang melibatkan orang tua dan komunitas. Ini benar-benar pendekatan 360 derajat. Oke, idenya udah kemen. Timnya juga solid. Tapi, gimana hasilnya di lapangan? Nah, sekarang kita lihat papan skornya. Kita bakal lihat sisi positifnya dan juga sisi sulitnya. Apa aja kemenangan dan rintangan yang mereka hadapi. Nah, ini yang saya suka. Mereka jujur banget sama hasilnya. Di sisi pencapaian, partisipasi siswa dalam lomba meningkat dan disiplin di sekolah juga membaik. Tapi di sisi lain, mereka juga menghadapi tantangan klasik yang mungkin kita semua akrab. Waktu yang mepet karena kurikulum padat, motivasi siswa yang naik turun, dan sumber daya pendukung yang kadang terbatas. Tapi kerennya, mereka nggak nyerah gitu aja. Mereka langsung cari solusi. Koordinasi antar guru dan pelatih diperbaiki, siswa terus dipompa motivasinya, mereka cari partner di luar sekolah, dan yang paling menarik nih, mereka benar-benar mengaktifkan peran orang tua. Poin terakhir ini kayaknya jadi salah satu senjata rahasia keberhasilan mereka. Nah, kita sampai di bagian terakhir. Dari semua perjalanan ini, apa sih poin-poin kunci yang bisa kita ambil? Dan pertanyaan besarnya, mungkinkah model ini jadi sebuah cetak biru baru yang bisa diadopsi sekolah lain? Jadi, apa sih yang bikin inovasi ini terasa segar dan baru? Setidaknya ada 4 hal. Pertama, fokusnya itu terintegrasi. Guru, siswa, dan institusinya tumbuh bareng. Kedua, Mental Juara ini jadi fondasi budaya, bukan cuma program tambahan. Ketiga, mereka berhasil membangun ekosistem kolaborasi yang kuat, terutama dengan orang tua.
Dan keempat, semuanya itu ada sistemnya yang jelas, dari nemuin bakat sampai ngantrin ke kompetisi. Dan ini yang paling penting, ini semua bukan cuma wacana atau ide di atas kertas. Lihat deh, mereka punya blueprint implementasi 1 tahun yang sangat jelas. Ada tahap perencanaan, sosialisasi, eksekusi besar-besaran selama 7 bulan, evaluasi di tengah jalan, sampai tahap penyempurnaan di akhir. Ini bukti kalau ide besar ini benar-benar bisa dipecah jadi langkah-langkah nyata yang bisa dijalankan. Oke, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Mungkinkah menanamkan mentalitas juara sebagai sebuah budaya, sekali lagi, sebagai budaya, bukan sekedar program, adalah kunci sesungguhnya untuk membuka semua potensi luar biasa yang dimiliki siswa, dimanapun mereka berada? Mungkin apa yang dilakukan SMN 1 Mejayan ini lebih dari sekedar studi kasus. Mungkin ini adalah sebuah inspirasi. Sesuatu untuk kita pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.